Assalamualaikum teman-teman semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu chapter dari mata kuliah Enterprise Information System tentang Object Oriented Approach to Requirement. Sebelumnya, bahasan tentang Object Oriented Approach to Requirement ini dapat kita lihat dari sisi data yang kita gunakan dan bagaimana cara mengerjakan data tersebut. Kemudian nanti akan kita sesuaikan dengan model yang kira-kira cocok nih. Seperti halnya ada diagram, use case, data flow diagram, lalu ada sequence diagram, dan UML. Stop nih. Aku pernah dengar tentang Object Oriented Requirement. Itu sebenarnya apa sih? Oh, Object Oriented Requirement. Nah, insya Allah akan aku bahas dan sudah aku rangkum dalam 9 poin yang akan aku jelaskan berikut ini. Yang pertama, Object Oriented Requirement ini menggunakan icon Unified Modeling Language atau bisa kita singkat sebagai UML 2.0 yang merupakan sebuah nama dari notation. Nah, sebenarnya fungsi dari notation ini apa sih? Fungsi dari notation itu sendiri adalah untuk menerjemahkan suatu skema yang ada di dalam sebuah sistem. 2. Object Oriented Requirement dapat menentukan penggunaan standar modeling yang sekiranya cocok untuk kebutuhan. Nah, penentuan standar modeling ini dapat kita lihat dari output yang akan kita hasilkan, sedetail apa yang akan kita cantumkan di dalamnya, sehingga itu akan memudahkan developer untuk memahami. Kemudian kita juga bisa memahami konsep dari adanya notation terlebih dahulu. Nah, selain itu, UML dan selain flowchart itu menggambarkan dokumen bukan dalam bentuk icon, tetapi dalam bentuk sebuah tulisan saja. 3. Terdapat dua tujuan dari adanya Object Management Group. Yang pertama adalah menggambarkan secara general apa itu Object Management Group. Yang kedua adalah menggambarkan arsitektur framework-nya. Nah, arsitektur framework ini merupakan struktur dari adanya suatu database, sistem interface, dan user interface. Nah, setiap kali kita menginput data dalam suatu aplikasi, data tersebut akan disimpan dalam suatu database. Kemudian, database tersebut akan dihubungkan dengan tampilan layar yang kita lihat dengan sistem interface. Nah, tampilan layar yang kita lihat bisa kita sebut sebagai user interface. Sebagai contohnya, ketika kita membuka e-learning, nah tampilan yang pertama kali terlihat itu disebut sebagai user interface. 4. Kita akan membahas tentang Object Oriented. Nah, Object Oriented ini spesifikasinya adalah untuk mendokumentasikan serta mendevelop sebuah sistem yang tadinya tidak ada menjadi sebuah tahapan-tahapan. Untuk mendevelop sebuah sistem, kita harus melihat struktur dari adanya database itu sendiri. Nah, untuk mempermudah, kita ibaratkan saja database ini sebagai sebuah rumah. Dalam sebuah rumah tentunya terdapat ruangan-ruangan kan di dalamnya. Nah, istilah dalam database, ruangan-ruangan tersebut disebut sebagai table. Nah, table-table tersebut kemudian akan terintegrasi atau terhubung yang disebut sebagai relationship database. 5. Object Oriented juga dapat menggambarkan skema database sampai tampilan user itu dapat dilihat oleh pengguna. Nah, kemudian Object Oriented ini juga berfokus terhadap adanya database, relationship database, serta penggunaan bagi user tersebut. 6. Di dalam UML atau Unified Modeling Language 2.0 juga terdapat beberapa variatif modeling lagi yang insya Allah akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. 7. Nah, kita akan mengidentifikasikan use case untuk tahapan awal dan apa saja sih permasalahan yang ada di dalam setiap domain atau titik area. Contoh yang pertama adalah ketika manajemen atau manajer melakukan approval terhadap pembelian suatu barang. Nah, kira-kira satu orang dalam sebuah aplikasi itu dapat mengakses apa saja. Nah, kemudian yang kedua, antara mahasiswa dan dosen tentulah memiliki akses yang berbeda untuk menggunakan e-learning. 8. Kita akan mengidentifikasikan kira-kira apa saja sih pemicu dalam setiap kegiatan yang sudah aku tadi sebutkan. Nah, pemicu ini dapat kita lihat dari adanya proses input yang kita lakukan. Tapi, seringkali kita dibingungkan, sebenarnya bedanya create dengan input itu apa sih? Kan? Nah, input itu adalah ada data yang harus kita masukkan ke dalam sebuah sistem. Tapi kalau create itu adalah kita menghadirkan sebuah data dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Kemudian bedanya sama update apa dong gitu kan? Nah, update itu adalah datanya sudah ada lalu kita ubah menjadi data yang terbarukan. Yang terakhir atau yang ke-9, kita akan mendefinisikan tentang apa sih itu functional requirements. Nah, functional requirements ini biasanya muncul pada menu-menu dalam sebuah aplikasi.
Nah, functional requirements ini juga dipicu atau muncul ketika ada beberapa pemicu yang hadir gitu ya. Nah, kenapa sih disebutnya function gitu? Karena ketika kita klik function tersebut dalam sebuah aplikasi, menu-menu yang di dalamnya akan bekerja. Jadi istilahnya menu-menu itu akan berfungsi begitu. Oh iya, aku jadi ngerti nih. Nah, tadi kan sempat disinggung juga tuh di awal tentang modeling-modeling gitu. Nah, itu apa sih? Jadi gini, ada yang kita sebut sebagai Object Oriented Requirements Modeling. Nah, itu tuh ada 5 model. Yang pertama adalah Use Case Diagram, yang kedua adalah Use Case Description, yang ketiga adalah System Sequence Diagram, yang keempat adalah Activity Diagram, dan yang kelima adalah State Machine. Nah, kalau use case diagram biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pelaku dan tujuan dari pelaku tersebut. Jadi hanya ada satu aktor. Kemudian yang kedua adalah use case description. Nah, biasanya use case description ini menggambarkan bagaimana kita dalam sebuah aplikasi untuk aktivitas orang lain gitu. Yang ketiga adalah system sequence diagram. Dia menggambarkan bagaimana proses input maupun output dalam satu aktivitas. Contohnya adalah tahapan ketika kita ingin mengupload jawaban, kita ingin mengupload materi ke dalam e-learning. Tentulah kita harus login dulu, lalu kita harus masukkan email terlebih dahulu, lalu kita pilih course yang dituju, dan seterusnya. Kemudian ada activity diagram. Nah, activity diagram ini seperti halnya flowchart dan lain sebagainya, contoh lainnya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah state machine. Nah, state machine ini menggambarkan dari suatu objek per objek, tapi ini jarang digunakan. Kenapa? Karena state machine ini ranahnya lebih kepada combine antara database UI dan SI. Oke teman-teman, sekian dari aku. Kalau misalkan ada materi yang kurang jelas atau kurang lengkap, mohon maaf karena ini aku menjelaskan secara general saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.